Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Materi presentasi hari ini yang saya bawakan adalah multiplay access. Tujuannya yaitu 1. Memahami konsep multiplay access. 2. Mengetahui jenis-jenis multiplay access dan contoh-contoh aplikasinya. Multiplay access yang pertama itu dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk menggunakan kanal secara bersamaan. Terus multi access berfungsi untuk mengatur pengguna kanal oleh user sehingga memiliki komunikasi yang bebas interferensi. 2. Menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu kanal. Yang terakhir, efisiensi kanal. Sistem duplexing. Sistem duplexing merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan menerima informasi secara bersamaan dan terbagi dua jenis. Yang pertama, half duplex dan full duplex. Jenis-jenis multi-access ada 3. Yang pertama, FDAM atau Frequency Division Multiplay Access atau TDAM yang dimaksud Time Division Multiplay Access. Dan yang terakhir, CDMA yang kepanjangannya yaitu Code Division Multiplay Access. Penjelasan tentang FDMA menempatkan setiap user pada kanal frekuensi yang berbeda. Kanal frekuensi ini disediakan berdasarkan permintaan user yang menginginkan layanan pada periode panggilan. Tidak ada user manapun yang bisa menggunakan kanal frekuensi yang sama. Karakteristik FDMA yang pertama itu pembagian kanal berdasarkan pembagian frekuensi. Yang kedua, pengiriman dan penerima informasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, FDMA mempunyai bandwidth yang lebih sempit plus atau kurang 30 kHz. Dan yang terakhir, lower transmission overhead. Terus, yang kedua, saya akan jelaskan tentang TDMA. Sistem TDMA membagi kanalnya menjadi beberapa time slot. Satu time slot digunakan oleh satu user untuk mengirim informasi maupun untuk menerima. Sistem TDMA mengirimkan data dengan metode buffer and brush, sehingga proses transmisi dari tiap user tidak berlangsung secara kontinu. Karakteristik TDMA yang pertama, alokasi kanal berdasarkan time slot. Kedua, TDMA menggunakan satu frekuensi karter yang sama pada banyak user. Tiap user dibedakan dari time slot. Ketiga, jumlah time slot per frame tergantung banyak hal diantaranya teknik modulasi, available bandwidth, dan lain-lain. Dan terakhir, data transmission bersifat burst transmission. Terus selanjutnya, CDMA. Semua user pada CDMA menggunakan frekuensi karter yang sama dan waktu pengiriman yang serempak. Setiap user memiliki kode pseudo random yang berbeda dan saling orthogonal satu sama lain. Yang kedua, bandwidth pada sistem CDMA sangat lebar bila dibandingkan dengan bandwidth yang umumnya dibutuhkan untuk transmisi. Pelebaran bandwidth ini didapat dari perkalian sinyal message dengan bandwidth yang sempit dengan kode penebar yang memiliki bandwidth yang sangat lebar. Terus karakteristik dari CDMA
Yang pertama, user pada sistem CDMA menggunakan frekuensi yang sama. Sistem duplexing dapat menggunakan TDD maupun FDD. Kedua, meningkatkan jumlah user pada CMA akan menaikkan tingkat noise secara linear. Ketiga, performasi sistem akan berangsur-angsur menurun dengan bertambahnya jumlah user dan akan naik bila jumlah user dikurangi. Dan yang terakhir, multipath fading akan terkurangi banyak karena sinyal disebar pada spektrum yang lebih lebar. Itu presentasi yang saya bawakan. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.